Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait penerapan pajak penghasilan pasal 25. Latar belakang. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pemerintah menetapkan berbagai jenis pajak penghasilan dengan mekanisme yang berbeda-beda. Salah satu di antaranya adalah pajak penghasilan pasal 25, yaitu pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam bentuk angsuran bulanan atas pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Sistem angsuran ini bertujuan agar beban pajak tidak menumpuk di akhir tahun pajak, sekaligus membantu pemerintah memperoleh penerimaan secara teratur setiap bulan. Dengan adanya sistem ini diharapkan tercipta keseimbangan antara kemampuan ekonomi wajib pajak dan kebutuhan fiskal negara. Selanjutnya, definisi dan fungsi PPh pasal 25. PPh 25 merupakan pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak atau WP dalam bentuk angsuran bulanan selama tahun pajak berjalan atas jumlah pajak yang terutang untuk tahun tersebut. Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, ketentuan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak yang harus dibayar wajib pajak di akhir tahun dan sekaligus menjaga kestabilan penerimaan negara. Untuk fungsi PP pasal 26, yaitu sebagai sistem pembayaran pajak secara bertahap, di mana wajib pajak menyetor sejumlah uang pajak setiap bulan yang diperhitungkan dengan total pajak terutang dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh. Melalui mekanisme ini, negara memperoleh penerimaan pajak secara berkelanjutan, sementara wajib pajak tidak terbebani pembayaran besar sekaligus di akhir tahun. Subjek PPh pasal 25. Subjek PPh pasal 25 meliputi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi, kecuali wajib pajak yang penghasilannya dikenakan PPh final. Namun, angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi jarang terjadi pada karyawan yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja. Hal ini dikarenakan penghasilan yang diterima karyawan telah dilakukan pemotongan PPh pasal 21 oleh pemberi kerja, sehingga biasanya tidak terdapat kurang bayar pada saat penghitungan SPT tahunan PPh. Ketentuan besar angsuran PPh pasal 25. Merujuk pasal 25 ayat 1 Undang-Undang PPh, besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi. Untuk ketentuan yang pertama, PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Yang kedua, pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam PPh pasal 24 dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Selanjutnya, cara menghitung PPh pasal 25. Yang pertama, identifikasi jenis penghasilan yang dikenai PPh 25. Apakah itu honorarium, royalti, dividen, atau jenis penghasilan lainnya. Yang kedua, setelah jenis penghasilan teridentifikasi, selanjutnya tentukan tarif PPh yang berlaku untuk jenis penghasilan tersebut. Tarif PPh pasal 25 dapat berbeda-beda tergantung pada jenis penghasilan dan status wajib pajak. Yang ketiga, setelah tarif PPh 25 diketahui, langkah selanjutnya adalah mengalihkan tarif tersebut dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh penerima penghasilan. Penghasilan bruto adalah total penghasilan sebelum dipotong pajak. Selanjutnya yang keempat, jika penerima penghasilan telah dikenakan PPh 21 pada saat penghasilan tersebut diterima, maka PPh 21 tersebut dapat didedukasi dari besarnya PPh 25 yang harus dibayarkan. Yang kelima atau yang terakhir, setelah jumlah PPh 25 yang harus dibayar terhitung, selanjutnya bayarlah pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rumus perhitungan PPh pasal 25, yaitu angsuran PPh pasal 25 per bulan sama dengan
PPh terutang bulan lalu dikurang kredit pajak dibagi 12, di mana PPh terutang tahun lalu adalah pajak yang harus dibayar berdasarkan SPT tahunan sebelumnya. Kredit pajak adalah pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain, misalnya PPh 21, PPh pasal 22, dan PPh pasal 23, serta PPh luar negeri yang dapat dikreditkan. Lalu untuk pembagian 12, karena mengangsu setiap bulan dalam 1 tahun pajak, pasal 2 ayat 1 dari PMK nomor 215 per Peraturan Menteri Keuangan nomor 3 tahun 2019, yaitu angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan, pajak penghasilan, wajib pajak tahun pajak yang lalu dikurangi dengan dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Perhitungan PPh pasal 25. Tuan Andi dengan status TK0 terdaftar sebagai wajib pajak pada KPPA tanggal 1 Februari 2015. Penghasilan neto fiskal setahun pada 2020 adalah sebesar 200 juta. Besarnya PPh pasal 25 setiap bulan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut. Penghasilan neto setahun yaitu 200 juta. PTKP dengan status TK0 adalah 54 juta. PKP-nya adalah 200 juta dikurang 54 juta yaitu 146 juta. Maka PPh terutang adalah 5% dikali 146 juta yaitu sebesar 7.300. Jadi besaran angsuran pajak PPh pasal 25 pada April 2021 adalah 1 dibagi 12 dikali 7.300, yang dimana hasilnya adalah 608.333 rupiah. Perhitungan yang kedua, yaitu sebuah perusahaan bernama PT Sumber Bahagia terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri pada KPPC pada tanggal 1 Februari 2020. Peredaran bruto setahun lebih dari 50 miliar. Penghasilan neto atau laba fiskal dapat dihitung berdasarkan pembukuan sebesar 150 juta setahun. Besarnya PPh pasal 25 pada bulan Februari 2021 dihitung sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan neto atau laba fiskal setahun pada 2019 yaitu sebesar 150 juta, PPh terutang yaitu 25% dikali 150 juta, jadinya sebesar 37.500. Maka besar angsuran pajak PPh pasal 25 bulan Februari 2021 adalah 1/12 dikali 37.500, yaitu sebesar 3.125.000 rupiah. Kesimpulan, pajak penghasilan pasal 25 merupakan bentuk pembayaran pajak yang dilakukan secara bertahap oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Sistem angsuran ini memiliki peran penting dalam menjaga arus penerimaan negara sekaligus meringankan beban pembayaran pajak di akhir tahun. PPh pasal 25 mencerminkan penerapan sistem self-assessment di mana wajib pajak memberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.